Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Kita satukan hati kita untuk berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang memelihara dan memberkati kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita hari ini, Rabu tanggal 1 Februari 2023, tertulis di kitab Nabi Yesaya pasal 66 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan isinya demikian. Orang menyembelih lembu jantan, namun membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba, namun mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan korban sajian, namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan, namun memuji berhala juga. Karena itu, sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri, dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, kerendahan hati di hadapan Tuhan adalah lebih baik dari persembahan-persembahan korban, dan hati yang mendua di hadapan Tuhan adalah juga perbuatan yang tidak pernah dikehendaki oleh Tuhan, bahkan boleh dikatakan adalah perbuatan yang tercela di mata Tuhan. Saudaraku yang baik hati, ketika Israel telah memiliki sikap yang mendua hati terhadap Allah, di mana mereka beribadah kepada Tuhan dengan memberikan persembahan-persembahan, namun mereka juga melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Perbuatan seperti itu adalah perbuatan yang mendukakan Allah. Perbuatan yang mendukakan hati Allah. Perbuatan yang sangat tidak terpuji di mata Tuhan, atau tidak berkenan di mata Tuhan. Dan akhirnya karena perbuatan tersebut, mereka dibiarkan oleh Allah mengalami tindakan kekerasan oleh bangsa yang menindas mereka. Atau dengan kemunafikan mereka jatuh ke pembuangan atau terseret kepada pembuangan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah mengingini kehidupan yang berpura-pura, yang seolah-olah muka Nabi, padahal pikiran adalah kotor. Saya katakan tadi, itu adalah perbuatan yang tercela, yang mendukakan hati Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di hadapan Tuhan, sebagai orang percaya, kita diingini oleh Tuhan untuk fokus kepada Allah sendiri. Jangan pernah menduakan Allah. Jangan pernah mendukakan Allah juga. Memang ada banyak alasan untuk membuat kita tidak fokus kepada Allah dalam hal mengikuti dan mengimani Dia. Mungkin karena kebutuhan, mungkin juga karena pengaruh lingkungan, dan ribuan alasan lagi untuk membuat kita tidak fokus kepada Allah. Namun ada satu alasan untuk mengarahkan kita, untuk mengajak kita lebih fokus kepada Allah, adalah ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita fokus di dalam Tuhan, maka kita akan melihat dan merasakan tuntunan Tuhan kepada kita. Apalagi saudaraku, di tahun 2023 ini, saya tidak akan menakut-nakuti kita
Tetapi telah banyak informasi yang kita telah dengar yang boleh merasakan atau membuat perasaan kita memiliki semangat yang kurang atau memiliki harapan yang kurang. Namun harapan yang kurang tidak akan pernah membuat kita berhasil merasakan sukacita atau menjadi berkenan di mata Tuhan. Tetapi dengan harapan yang fokus kepada Tuhan atau dengan kefokusan kita kepada Tuhan, harapan kita akan semakin terbangun dan kita akan semakin termotivasi dan kehidupan kita pun akan semakin nyata. Oleh sebab itu, marilah hidup selalu di dalam kerendahan hati, di dalam fokus untuk melakukan apa yang Tuhan ingini. Berserahlah hanya kepada Tuhan, karena di situ ada sukacita, di situ juga ada kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin, kita berdoa. Kembali kami bersyukur kehadirat-Mu Tuhan, karena Tuhan telah mengingatkan kami agar fokus hidup kami hanya kepada Tuhan. Ada banyak godaan-godaan di sekitar kami, bahkan juga karena kebutuhan kami Tuhan, maka kami gagal fokus akan firman-Mu. Hari ini Tuhan telah mengingatkan kami agar kami lebih fokus untuk percaya dan mengimani Tuhan. Itulah yang memberkatkan kami dan selalu memampukan kami Tuhan untuk menjalani kehidupan ini, untuk melakukan tugas-tugas kami, dan juga memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Horas.